terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Waqalaidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mati dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Qaladan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, dan kita dapat bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya Kompas TV. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan tema 4 amalan istimewa di hari Jumat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masyarakat awam, sering hari Jumat dianalogikan atau dianggap sebagai hari keramat, hari penuh resiko, hari penuh bahaya. Padahal hari Jumat itu adalah yaumil ayam, rajanya hari. Dari 7 hari dalam seminggu, hari Jumat adalah rajanya hari. Hari yang paling banyak memberi keberkahan. Cuma di kampung-kampung terjadi kasus misalnya ada
ada petani digigit ular bertepatan hari Jumat. Dilakukanlah generalisasi. Ceritalah ke sana kemari. Kalau hari Jumat jangan pergi ke ladang, jangan pergi ke kebun, jangan pergi ke sawah. Bahaya. Digigit ular. Padahal hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara 7 hari. Rajanya hari. Oleh karena itu harus diperhatikan 4 amalan istimewa di hari Jumat. Apakah keempat amalan istimewa di hari Jumat itu? Yang pertama, usahakan setiap hari Jumat, termasuk malam Jumat, membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi memang cukup panjang, terdiri dari 110 ayat. Tapi masih lebih pendek dibanding dengan surat Al-Baqarah. Terdiri dari 286 ayat. Nah, 110 ayat boleh dibaca secara dicicil atau diansur di hari Jumat. Untuk memudahkan dalam membacanya. Setelah sholat zuhur secara berjamaah, baca 30 ayat. Setelah sholat asar secara berjamaah, baca lagi 30 ayat. Setelah sholat maghrib secara berjamaah, baca lagi 30 ayat. Sudah 90 ayat. Setelah sholat isya secara berjamaah, baca 20 ayat. Tamatlah dibaca surah Al-Kahfi. Luar biasa pahalanya. Luar biasa keutamaannya. Luar biasa fadilahnya membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat termasuk hari Jumat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang 4 amalan istimewa di hari Jumat. Tadi yang pertama adalah membaca surah Al-Kahfi. Membaca saja satu huruf Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Di hadis lain juga menyebutkan membaca satu ayat baru mendapatkan 10 kebaikan. Di surah Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat, kita tidak bisa hitung berapa huruf yang tersurat di 110 ayat. Begitu banyaknya kebaikan dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat.
Itulah sebabnya masjid-masjid yang sudah paham tentang keutamaan Al-Kahfi, yang diperdengarkan itu di corong-corong masjid itu surah Al-Kahfi kalau hari Jumat. Keutamaan yang kedua, amalan istimewa yang kedua di hari Jumat, termasuk malam Jumat, yaitu usahakan di hari Jumat selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini penting sekali berselawat. Kata Rasulullah, siapa yang selalu berselawat kepadaku, apalagi di hari Jumat, maka pasti akan mendapatkan syafaat dariku di hari akhirat atau hari kiamat. Yang kedua, siapa yang selalu berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka pasti dekat denganku di hari akhirat. Siapa di antara para pemirsa atau kaum muslimin dan muslimat tidak senang, tidak berhappy, tidak gembira ketika dekat dengan Rasulullah? Dekat saja dengan bupati gembira kita, apalagi dekat dengan Rasulullah. Dekat saja dengan gubernur, tempat duduk kita dengan gubernur sangat senang dan bergembira. Dekat saja dengan menteri, tempat duduk kita dengan menteri presiden sangat gembira. Apalagi dekat nanti berdekatan duduk dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat, di hari Jumat, maka dimudahkan rezekinya, urusannya, jodohnya, dan berbagai urusan dunia lainnya. Oleh karena itu berselawat. Sekarang muncul pertanyaan. Apa saja bunyi atau lapas dari selawat itu Pak Ustaz? Ada selawat pendek, ada selawat agak panjang, ada yang panjang. Tinggal yang mana saja dikuasai, yang mana dihafal. Agama ini tidak membuat orang tersiksa, membuat susah. Yang mana saja dikuasai. Bahkan berdoa bisa menggunakan bahasa Bugis. Contoh salawat yang sederhana, yang pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja yang diulang-ulangi sambil kerja di kantor, yang berprofesi sebagai ASN, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, yang bekerja sebagai petani, peladang, driver atau sopir, pramugari, pramugara. Itu saja diulang-ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa juga agak panjang sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh juga salam badar sambil rileks. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu salawat badar. Ada juga salawat Jibril. Tapi karena agama bukan sesuatu yang mempersulit, membuat kita susah, yang dihafal saja, usahakan bersalawat kepada Rasulullah. Amalan istimewa yang ketiga di hari Jumat, termasuk malam Jumat, usahakan di hari Jumat selalu banyak berdoa. Muncul pertanyaan, apa doanya Pak Ustaz? Yang diketahui juga. Tapi lebih afdal kalau bisa, misalnya menghafal doanya, doa istighfar, doa tobat Nabi Adam kepada Allah ketika memakan buah huldi bersama istrinya Hawa. Rabbana sholamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam minta ampun bersama istrinya ketika memakan buah huldi di surga, lalu dilempar keluar di surga. Bisa juga doa tobat Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan besar. Karena waktu itu Nabi Yunus bingung, mati saya ini kalau tidak bisa keluar dari perut ikan besar. Lalu dia beristighfar, lalu dia berdoa taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minas zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholihin. Itu yang diulang-ulangi sampai tidak mengenal capek. Akhirnya batuk ikan besar keluar Nabi Yunus. Selamat Nabi Yunus keluar dari perut ikan besar. Mengingat Indonesia sudah
kategori sering dilanda musibah, baik dalam bentuk bencana alam, gunung Merapi mengamuk, dan berbagai bencana lainnya. Ini termasuk bencana ini ada oknum yang meretas pusat data nasional. Pusat data nasional Indonesia. Akhirnya mengganggu sistem informasi kita. Ini termasuk juga musibah. Yang meminta tebusan 131 miliar. Untung Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan tegas tidak akan memberikan tebusan. Ini termasuk musibah. Oleh karena itu, melalui acara yang terhormat itu, saya menghimbau agar pemerintah sudah saatnya melakukan tobat nasional. Dengan membaca tadi doa istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholihin. Agar negeri ini dilindungi dari berbagai musibah. Bertubi-tubi negeri ini melindungi musibah. Di Sumatera Barat, tanah datar, berapa banyak saudara kita yang korban di situ sampai kehilangan anggota keluarga. Di Gunung Ruang, Sulawesi Utara, banyak sekali musibah yang menerpa Republik ini. Tak henti-hentinya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Kalau kita menghendaki anak yang soleh dan soleha, karena Rasulullah tidak pernah berdoa, ya Allah jadikan anak saya anggota DPR. DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Yang sekarang berebut jadi caleg. Banyak sampai yang semi gila gara-gara tidak terpilih. Rasulullah tidak pernah berdoa. Hanya doa Rasulullah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikanlah saya anak yang soleh dan soleh. Itu doanya meminta anak yang soleh dan soleh. Bisa juga Allahumma Rabbi habli minas sholihin. Tidak tahukah doa itu Pak Ustaz? Bagaimana supaya yang singkat? Doa sapu jagat. Doa pamungkas. Kunci dari segala doa. Mewakili. Sudah representasi dari semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah berikanlah kami. Atau saya. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wah itu sudah merangkum semua doa-doa yang ada. Makanya disebut doa sapu jagat. Kalau istilah saya adalah rajanya doa. Yang terakhir, malam istimewa yang keempat di hari Jumat atau di malam Jumat. Usahakan di malam Jumat atau hari Jumat banyak bersedekah. Karena di subuh hari di hari Jumat ada 2 malaikat yang berdiri di setiap masjid. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Amalan istimewa yang keempat di hari Jumat
yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah bersedekah. Di subuh hari di setiap masjid ada 2 malaikat yang berdiri. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, tambahkan rezekinya, berkahi rezekinya kepada orang yang mengisi celengan, yang menyumbah di masjid ini. Atau menyumbah di tempat lain. Sedangkan doa malaikat kedua yang berdiri di depan masjid, ya Allah, jangan tambahkan rezekinya, jangan berkahi rezekinya kepada orang yang tidak menyumbah di subuh hari, baik di masjid itu atau di tempat lain. Oleh karena itu, orang yang paham tentang agama, tentang keutamaan bersedekah di hari Jumat, selalu mengisi celengan masjid. Dan sampai detik ini, para dai, para mubalik, para ulama berkesimpulan dan hasil penelitian dan hasil pengamatan di masyarakat, tidak ada orang yang bangkrut dan miskin gara-gara bersedekah. Karena Allah menjamin. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'ah sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menyumbangkan, menyedekahkan, menghibatkan sebagian hartanya di jalan Allah, termasuk menyumbang ke masjid, yaitu seperti menanam 1 biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai, lalu setiap tangkai berbuah 100 biji, berarti pahalanya 700 kali. Wasi'un alim, lebih dari itu jika Allah berkehendak. Mana buktinya Pak Ustaz? Orang yang rajin bersedekah semakin mapan hidupnya. Guru kita tokoh nasional Pak Yusuf Kala. Semakin Allah memberikan rezeki yang melimpah karena dermawan. Baru-baru ini ada permintaan sound system bantuan hibah sound system gratis. Seluruh pulau Sulawesi. Sulawesi Barat, masjid-masjid yang ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Gratis itu. Melalui Yayasan Kala. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Oleh karena itu bersedekah. Yang punya rezeki melimpah, bangun masjid, lalu wakafkan untuk masyarakat. Daripada mubazir, caleg-caleg tidak jelas juga skill manajemennya, tidak jelas latar belakang akademiknya, hanya modal nekat. Pasang baliho ke sana kemari, wah bahaya, bisa gila. Lebih baik bangun masjid yang punya uang banyak. Bebaskan tanah untuk pembangunan rel kereta api yang sampai detik ini belum bisa tembus Parepare ke Makassar. Nah, saya dengar baru-baru ke Pangkep. Hibahkan tanah untuk kepentingan umum. Di depan rumah ada kerusakan jalan yang kira-kira diameternya baru 30 cm. Sumbang 1 sas semen, beli kerikil sedikit, tutupi cepat itu. Jangan selalu tergantung kepada menunggu bantuan pemerintah. Itu juga amal jariah, sedekah. Nah, sekarang diperpanjang sedikit kajian. Apa manfaatnya sedekah? Banyak sekali manfaatnya sedekah. Sedekah dapat menolak bala. Sedekah dapat memperpanjang umur. Sedekah dapat menambah rezeki. Sedekah dapat menolong kita dari pertanyaan dan siksaan kubur. Cuma kita di kota-kota besar, khususnya di Makassar, muncul fenomena dan modus peminta-minta yang terorganisir. Apa maksudnya terorganisir? Dieksploitasilah anak-anak kecil di bawah umur itu meminta-minta di jalan. Lalu di belakangnya ada oknum-oknum tertentu yang mendapatkan keuntungan luar biasa seperti itu. Tapi ada memang orang yang berhak menerima sedekah dari orang yang mampu. Ada haknya orang miskin kepada orang yang kaya. Sebagai kesimpulan bahwa di hari Jumat sebagai Yomil Ayam, rajanya hari, ada 4 amalan istimewa.
yang seharusnya dan sebaiknya kita lakukan. Yang pertama tadi, membaca surah Al-Kahfi, bersedekah, berselawat kepada Rasulullah, dan banyak berdoa. Khususnya jam 1 jam sebelum maghrib. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai amal jihadah di sisi Allah SWT. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.